Kata-kata hari ini, awan-awan, cuacane cerah, nyambut gawe, golek barokah. Aja takok, aja takok, aja takok kancaku mburi kae kapan nikah. Pacar mawon durung gadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani muda itu keren, petani muda itu kaya. Oke, selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kabar Anda saat ini baik-baik saja seperti kondisi saya saat ini. Oke, pada kesempatan di hari ini yaitu hari Minggu, tepatnya tanggal 5 Desember tahun 2021, kita berada di lahan saya yang saat ini kita mau persiapan penanaman cabai yang mau kita budidayakan. Jadi di lahan ini lahan yang berbeda dari tanaman yang kita tanami atau lahan yang kita tanami. Yang di lahan sebelah sana itu usia tanaman cabai saya sudah berumur 80 hari dari mulai kita tanam, dan di lahan ini kita akan mulai menanam kembali di lahan yang baru, dan saat ini baru kita persiapan ya, persiapan dari pengolahan lahan. Dan di sebelah sini sudah ada beberapa yang sudah kita pasang palas stigmosa, dan di ujung sana yaitu kawan kita Mas Agus baru meratakan dari kohe kotoran hewan yang sudah kita bawa ke lahan. Untuk lahan yang mau kita budidayakan ini luasnya yaitu 1000 meter. Oke, kita lihat saja apa saja yang saya gunakan untuk sebagai pupuk dasar. Kita lihat bersama. Oke sahabat tani dimanapun Anda berada, ini kawan kita baru meratakan dari kohe yang kita jadikan pupuk dasar ya. Untuk di lahan 1000 meter persegi, di sini kita akan membuat 17 bedengan ya, dengan panjang bedengannya itu 35 meter, dan setiap bedengan kita akan menggunakan pupuk dasar dari kohe kotoran hewan yaitu dari sapi. Ini setiap bedeng kita gunakan 7 karung di setiap bedeng, dan setiap karungnya itu kurang lebih berbobot 25 kilo. Jadi luasan 1000 meter kita menggunakan kurang lebih menghabiskan kurang lebih 3 ton kotoran hewan. Ini kebetulan kotoran hewan yang kita gunakan di lahan saya ini dari kohe sapi milik kita sendiri. Jadi ini tidak bayar alias gratis, hanya biaya untuk tenaga kerjanya saja. Ini baru kita ratakan ya sahabat tani. Jadi kita buat semacam ini. Sebelum dikasih kohe, sebelumnya sudah dilakukan pengolahan dari tanah, yaitu kita traktor, kita ratakan. Setelah kohe ini rata, kita ratakan di bedengan, kemudian kita akan tutup dengan sedikit tanah. Dan sahabat semuanya, agar nanti proses pembuatan bedengan itu rapi, bisa menggunakan tali semacam ini ya sahabat. Nanti secara ukuran itu akan sama. Jadi semacam ini bisa dilihat. Ini kita pakai benang agar rapi. Dan hasilnya semacam ini setelah kita kasih tanah sedikit ya. Lalu setelah ini baru kita akan kasih pupuk makronya.
Ini ya sahabat, penampakan dari pupuk yang kita gunakan, kita akan taburkan ke bedengan ini. Nah, pupuk apa saja yang menjadi pupuk dasar yang kita gunakan? Nah, di sini dari Mas Agus sudah menaburkan di bedengan. Ini yang kita gunakan yaitu set A, kemudian Ponska, SP36 dan juga Mutiara 2577. Kemudian berapa perbandingannya? Kita menggunakan pupuk dasar ini perbandingannya 2:1:1:1. 2 untuk set A, 1 untuk Ponska, 1 lagi untuk SP36 dan 1 untuk Mutiara 2577. Jadi perbandingannya 2 kilo banding 1 kilo banding 1 kilo dan banding 1 kilo. Dan setiap bedengan yang kita gunakan di setiap bedengan ini kita menghabiskan 5 kilo dengan panjang bedengannya itu 35 meter. Setelah pupuk dasarnya itu selesai penaburannya, kemudian kita taburkan yang terakhir yaitu kapur dolomit pertanian semacam ini. Kita berikan dolomit pertanian yang fungsinya nanti untuk menetralkan kadar pH yang ada di dalam tanah. Kita berikan di tengah bedengan ya sahabat semuanya, sampai merata semacam ini. Dan di setiap bedeng ini kita menggunakan kurang lebih 10 kilo dolomit pertanian. Setelah pemberian pupuk dasar ini selesai, baik dari kohe, pupuk makronya dan juga dolomitnya selesai kita taburkan di pertengahan bedengan. Kemudian tanah yang ada di samping-samping bedengan ini kita kasih di atasnya. Kita fungsinya untuk mengubur dari pupuk dasarnya. Jadi pupuk dasar yang mau kita gunakan ini posisinya di tengah-tengah dari bedengan, jadi di pertengahan dari tanah bedengan. Setelah kita kubur, kita rapikan dan hasilnya semacam ini ya sahabat semuanya. Bisa kita lihat bersama, ini yang sudah kita selesai untuk penguburan daripada pupuk dasar yang mau kita gunakan. Dan setelah ini bisa kita kasih untuk plastik mulsanya. Oke sahabat tani, setelah selesai untuk pembuatan bedengan, kita akan pemasangan plastik mulsa semacam ini. Ini adalah alat-alat yang kita gunakan. Sahabat tani, untuk cara teknik pemasangannya mungkin bisa melihat dari video saya sebelumnya, link YouTube saya sebelumnya. Ini yang kita gunakan untuk pelubangan mulsanya, dan ini untuk plastik mulsanya, dan ini adalah penjepit yang kita gunakan, sangat recommended. Ini bahannya plastik, lentur, dan juga awet sekali, bisa kita gunakan berulang kali. Dan hasilnya semacam ini ya sahabat. Ini kita pasang, hasil dari pemasangan kita yang kita pasang beberapa hari yang lalu. Oke sahabat tani, dari kawan kita Mas Agus baru mengukur dari jarak tanaman yang mau kita tanam ataukah kita lubangi. Perlu kami jelaskan sahabat tani dimanapun Anda berada, untuk lebar dari bedengan ini adalah 1 meter. Jadi jarak antar bedeng satu dengan bedengan yang lain ini jaraknya 80 cm. Sekali lagi, lebar dari bedengan ini 1 meter. Jarak bedengan satu dengan bedengan yang lain ini adalah 80 cm.
Setelah pengukuran selesai, kita akan melakukan pelubangan yang seperti dicontohkan dari Mas Agus semacam ini ya sahabat. Ini semuanya sudah terukur, jadi untuk ukurannya ini jaraknya sama dan juga nanti rapi. Dan ini adalah contoh yang sudah kita lubangi kemarin ya. Perlu kami informasikan sahabat tani, untuk jarak tanam lubang di sini sama di sini, ini jaraknya yaitu 50 cm, dan jarak yang ini dengan yang satunya lagi ini adalah 45 cm, dan kita buat siksak semacam ini ya sahabat tani. Dan perlu kami informasikan sahabat tani, ini adalah contoh dari bedengan dengan menggunakan plastik yang lebar plastik mulsanya ini 120 cm. Ini penampakannya. Dan yang di sebelah ini adalah yang lebarnya 100 cm ataukah 1 meter. Setelah pelubangan selesai, nanti akan kita diamkan untuk beberapa hari, paling tidak minimal 1 minggu dari pelubangan setelah terkena air hujan ataukah setelah kita kocor. Dan contoh dari hasil penanaman yang kita lakukan beberapa hari yang lalu itu penampakan semacam ini. Dan perlu kami informasikan ya sahabat tani, ini adalah tanaman dari waktu kunjungan anak-anak SD di tempat kita. Jadi tanaman yang sahabat tani lihat ini adalah hasil tanaman dari anak-anak kemarin pada waktu kita berkunjung di lokasi kami. Dan usia dari cabai ini setelah tanam ini berusia 1 minggu. Nah, ini penampakannya. Ini tanaman dari anak-anak SD waktu berkunjung di kebun kita. Ini tumbuh subur dan juga rapi. Ini hasil dari ada kunjungan kemarin. Dan pelubangannya ini juga hasil dari pelubangan dari anak-anak pada waktu kunjungan edu wisata di tempat kami. Ini penampakannya. Oke sahabat tani dimanapun Anda berada, demikian tadi aktivitas di hari ini, yaitu persiapan dari kita menanam cabai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk pengolahan lahan, pemberian pupuk dasar untuk tanaman cabai ini bisa menginspirasi dari sahabat tani semuanya, bisa bermanfaat. Oke, sebelum saya undur diri, kata-kata hari ini: awan-awan, cuacane cerah, nyambut gawe, golek barokah, ojo takok konco kumburi kae kapan nikah, pacar mawon durung gadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.